Halo, selamat datang di kelas IPS, tentunya bersama Miss Widi. Oke, baik ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Oke, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat, itu peserta didik dapat menjelaskan kelangkaan, kemudian menyebutkan jenis-jenis kelangkaan, serta menjelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Dan di sini peserta didik juga diminta dapat mengetahui dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya, kemudian langkah pencegahan kelangkaan sumber daya, dan masalah pokok ekonomi. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, maka kita akan menarik garis besarnya ya, topik besar kita itu tentang pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Dimana ini materi tema 2 tentang keberagaman lingkungan sekitar. Oke, baik ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu tentang pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan untuk hidup generasi masa kini dan masa depan. Dan pembangunan berkelanjutan ini ada pada deklarasi Sustainable Development Goals ya. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak tergantung dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Nah, di sini ada ciri-ciri karakteristik pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam. Dan yang keempat, berperan aktif dalam menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas manusia dimaksudkan agar manusia memiliki pengetahuan. Dan yang keenam, kemampuan yang berdaya saing untuk menguasai teknologi dan memanfaatkan alam secara efisien dan bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, intervensi kebijakan dan fokus kegiatan saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Nah, itu dia 7 ciri-ciri karakteristik pembangunan berkelanjutan. Nah, sekarang apa tujuan pembangunan berkelanjutan ini? Ya, berdasarkan hasil deklarasi SDGs ya, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Ingat, dikelompokkan menjadi 4 pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola. Ya,
Ya, di sini dapat kalian lihat pengelompokan dari keempat pilar tersebut. Ya, ada nih pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan tata kelola. Oke, kita akan bahas yang pertama, pilar pembangunan sosial. Ya, pilar pembangunan sosial yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Pilar pembangunan ekonomi ini memfokuskan pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi, dan inovasi. Dan yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan meliputi lingkungan hidup yang ada di darat dan perairan. Dan pilar yang terakhir ya, pilar pembangunan tata kelola. Ya, pilar pembangunan tata kelola ini berhubungan dengan usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, di mana satu pilar berhubungan dengan pilar lainnya. Jadi mereka itu saling terkait. Misalnya, pilar lingkungan terkait dengan pilar ekonomi karena perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang komprehensif yang berlandaskan 4 pilar pembangunan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas ya, kalau tadi kan tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Salah satu masalah ekonomi akan terus terjadi dan terus berlangsung itu adalah kelangkaan. Nah, di mana kelangkaan itu terjadi ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia ya. Di mana ya intinya ya sumber daya alam itu tidak sesuai jumlahnya dengan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Ada keterbatasan di situ, makanya menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, di sini kita akan bahas jenis-jenis kelangkaan ya. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam merupakan salah satu kelangkaan yang tidak dapat dihindari. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas saat ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah pada masa mendatang. Semakin bertambahnya populasi manusia di dunia dan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas menyebabkan kelangkaan. Jadi diperlukan inovasi dan perbaikan dalam segala bidang agar kelangkaan ini dapat diatasi dan kebutuhan manusia tetap dapat terpenuhi. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja. Ya, kelangkaan tenaga kerja terjadi ketika sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi, baik barang maupun jasa. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka produksi akan terganggu dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah. Jadi di sini tenaga kerja itu sangat penting, ya. Nah, yang dimana ya selain tenaga produksi, perusahaan juga membutuhkan tenaga ahli. Ya, tenaga ahli merupakan orang yang benar-benar kompeten dan ahli pada suatu bidang tertentu, seperti dosen bagian perguruan tinggi, dokter bagian dari sebuah rumah sakit, insinyur teknik untuk bagian pembangunannya. Ya, dan yang ketiga, kelangkaan modal. Ya, kelangkaan dapat terjadi dalam bentuk penyediaan modal. Modal tidak hanya berbentuk uang, tunai saja ya, melainkan juga gedung, peralatan, dan mesin produksi. Modal yang terbatas akan mempengaruhi kelangsungan proses produksi. Salah satu bentuk kelangkaan modal adalah penggunaan mesin produksi dengan kualitas rendah. Dan yang keempat ya, kelangkaan keterampilan kewirausahaan.
Jadi keterampilan kewirausahaan itu adalah keterampilan yang mampu mengkombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Seseorang dengan keterampilan kewirausahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan kuantitas produksi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Keterampilan ini bertugas untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga menghasilkan produk yang bermutu, harga yang dapat bersaing, serta mampu memenuhi kebutuhan akan produksi tersebut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Ya, di mana yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ya, di mana jumlah penduduk di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat. Ya, sehingga pada catatannya ya pada tahun 2020 itu jumlah populasi penduduk Indonesia itu mencapai 271.066.000 jiwa. Ya. Nah, proyeksi peningkatan jumlah penduduk sebesar 32.548 ya, atau perbandingannya 13,6% yang kita peroleh dari perbandingan tahun 2015 dan 2020 ini menyebabkan kebutuhan yang semakin meningkat pula. Nah, peningkatan ini tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan atas lahan tempat tinggal, sedangkan lahan untuk tempat tinggal ini terbatas, ya, sehingga menyebabkan apa? Ya, terjadilah alih fungsi lahan. Nah, di sini yang kedua, alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. Ini tadi ya salah satu faktor kelangkaan tadi. Ya, berbagai sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, sumber daya alam merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jumlah sumber daya alam semakin berkurang dan dapat habis suatu saat nanti. Jika manusia tidak melakukan inovasi dan melakukan penghematan, maka kelangkaan sumber daya alam akan segera terjadi. Sebagai contoh, minyak bumi yang saat ini terus dieksploitasi, lama-kelamaan akan habis. Padahal minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dipulihkan kembali. Nah, yang ketiga, kerusakan ekosistem alam. Ya, eksploitasi manusia terhadap alam dapat merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Misalnya, merubah hutan menjadi ladang dan kebun untuk bercocok tanam secara besar-besaran dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati dalam hutan akan terganggu, banyak tanaman mati dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, perombakan hutan untuk ladang dan kebun dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti yang terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 2019, serta banjir bandang seperti yang terjadi di Bandung, Banten, dan Masamba pada tahun 2020. Ya, dan yang keempat ya, kecakapan sumber daya manusia ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, arti sumber daya manusia itu adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, penguasaan teknologi yang rendah serta modal yang terbatas mengakibatkan produksi tidak efektif dan efisien. Sumber daya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal dan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak maksimal. Teknologi dan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia akan suatu produk dapat terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Dan yang kelima ya, atau yang potensi sumber daya alam yang beragam. Ya, setiap daerah mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam sehingga suatu daerah mempunyai tambang batu bara yang melimpah, tetapi lahannya dieksploitasi dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sementara daerah lain memiliki tanah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, tetapi tidak memiliki tambang. Kedua daerah tersebut memiliki peluang kelangkaan yang berbeda. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi kelangkaan ini, maka akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di kedua daerah.
Selanjutnya yang F, perkembangan iptek yang tidak merata. Ya, negara maju mempunyai perkembangan iptek lebih cepat dan merata dibandingkan negara berkembang. Ya, salah satunya contohnya Indonesia ini. Nah, perkembangan iptek ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara yang punya perkembangan iptek baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha memenuhi dengan optimal kebutuhan masyarakat yang membuat harga terjangkau. Nah, selanjutnya ya, dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Jadi apa sih dampaknya yang ditimbulkan ini tadi ya? Kita lihat dampak ekonominya itu yang pertama produksi menurun, yang kedua harga barang meningkat, yang ketiga pendapatan masyarakat yang menurun, dan yang keempat menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan yang kelima meningkatnya angka pengangguran. Ini dia dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Next, berikutnya langkah pencegahan kelangkaan sumber daya itu tadi apa? Yang pertama, pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat guna, dan yang keempat, mencari alternatif sumber daya pengganti. Nah, di sini masalah pokok ekonomi kita itu ya kelangkaan ya. Jadi kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi. Kebutuhan manusia yang hampir tak terbatas tidak mampu dipenuhi oleh alat pemenuh kebutuhan yang bersifat terbatas. Dan 3 masalah pokok ekonomi dari kaca modern itu ya, yang pertama ya, barang yang akan diproduksi. Barang apa yang akan diproduksi? Ya, jadi 3 masalah pokok ekonomi dari kacamata modern. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi? What? Nah, dalam ekonomi, penentuan suatu barang yang akan diproduksi merupakan salah satu pokok. Ya, hal tersebut mencakup jenis, jumlah barang, dan waktu proses produksinya. Dan yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Ya, how? Ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana usaha produksi barang tersebut diterapkan. Produsen perlu mempertimbangkan sumber daya, teknik produksi, dan pihak yang akan memproduksi barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Ya, pada tahap ini, produsen menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksi, di mana produsen akan melakukan segmentasi pasar untuk konsumen menengah ke bawah, konsumen menengah atas. Jadi dikelompokkan oleh produsennya di sini. Nah, produsen perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa serta harga barang untuk menentukan segmen pasar tadi. Jadi untuk pengelompokan pasar tadi, para produsen perlu mempertimbangkan ya jenis produknya, harga barangnya ya. Nah, itu dia ya materi kita hari ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton videonya Miss Widi ya. Jadi di materi kita hari ini dapat kita ambil makna ya. Jagalah selalu lingkungan sekitar kita. Ya, bijaksanalah dalam menggunakan sumber daya. Ya, agar apa? Setidaknya kita dapat menekan atau meminimal kelangkaan. Oke, meskipun kita tidak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya kita mulai dari lingkungan sekitar kita. Oke, anak Miss Widi tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Thank you. See you. Bye-bye.